Ulitu, karena di hari Senin aku dilahirkan, jadi aku bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, pada kesempatan malam hari ini kita diundang mana saya bertemu dengan beliau dan istri beliau ketika saya terapi setrum di kediaman Bapak Haji Sulis yang berada di daerah Cijantung. Itu Cijantung ya? Di Cijantung, di komplek TNI daerah situ. Alhamdulillah, malam hari ini kita berselawat mengundang kaum muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat, para tetangga. Ini adalah suatu keistimewaan,
suatu berkah yang akan mendatangkan kedamaian, yang akan mendatangkan kenikmatan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid? Ada satu kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kebetulan ketika profesor ini meninggal tahun 2004, saya berada di Mekah dan beliau ulama Mekah. Dan profesor ini, kalau orang-orang Indonesia datang ke Mekah, itu pasti sowan ke sana. Kayaknya kalau belum sowan itu kurang enak. Beli yang hidupnya, ayahnya, kakeknya itu ngajar di Masjidil Haram, ngajar di depan Ka'bah dulu. Kalau sekarang agak jauh ngajarnya ulama-ulamanya, karena banyak manusia sudah, banyak yang tawaf. Kalau dulu depan Ka'bah, kakeknya, ayahnya Sayyid Alawi. Ketika beliau meninggal dunia, Allah izinkan saya bisa memandikan jenazahnya, bisa mengkafaninya, bisa menyolatinya di depan Ka'bah, percis jenazahnya di depan pintu Ka'bah. Tahun 2004, di pertengahan bulan suci Ramadan, dan dikuburkan di Mekah, di perkuburan Jannatul Ma'la, yang Nabi katakan orang yang dikuburkan di Ma'la, tempat istri beliau Sayyidatul Khadijah, itu yang dikuburkan di situ, itu sudah ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan Jannatul Ma'la, yaitu surga Ma'la. Nah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini dapat gelar profesornya dari 40 negara. Di antaranya kerajaan Inggris memberikan gelar profesor sama beliau. Karangannya banyak. Tahun kemarin saya dikasih hadiah 87 kitab oleh anaknya. Namanya Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dikasih saya, Pak, satu kardus besar, 87 kitab saya dikasih. Cetakan Bayruk, cetakan baru, karangan beliau, lebih dari 150 kitab. Beliau mengarang kitab namanya Haulal Ihtifal Bidzikra Maulidin Nabi Syarif. Judulnya Haulal Ihtifal, memperingati hari kelahiran manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karangan bukunya, Pak, Bu, besar-besar, tebal-tebal. Tapi giliran hukum memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu bukunya kecil, tipis. Saya tanya, Abuya, kenapa ngarang buku peringatan hukum memperingati hari kelahiran Nabi kok tipis? Apa kata beliau? Beliau katakan, biarkan, saya sengaja ngarangnya agak tipis, halamannya sedikit, biar dibaca sama orang gak suka sama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka alasan beliau, kenapa diadakan peringatan Maulid? Apakah Nabi mengadakannya? Yang pertama kali mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi di dalam kitab Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang pertama mengadakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Yang pertama mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya dalam hadis sahih, "Limadha sumta yaumal Isnin?" Wahai kekasih Allah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Apa jawabannya? Ringkas, padat. Orang pintar begitu. Kalau jawab sedikit, nggak panjang. Apa jawabannya? Fihi ulidtu, karena di hari Senin aku dilahirkan, jadi aku bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Loh, kenapa Nabi berpuasa? Iya, karena dulu terjadi peperangan di mana-mana. Orang-orang kafir memerangi Islam, maka orang Islam memeranginya. Maka Nabi tidak merayakan dengan bergembira, dengan makan, minum, tidak. Tapi Nabi berpuasa. Bagaimana Nabi mengadakan pesta ulang tahunnya, kelahirannya, dengan poya-poya, dengan makan-makan. Tapi teman-temannya, sahabatnya, mereka semua berperang. Maka Nabi pada waktu itu, Nabi berpuasa. Kata sahabat, "Ya Rasul, engkau berpuasa di hari Senin. Kenapa?" "Karena aku lahir di hari Senin, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Bib, kalau di dalam Al-Quran ada ya? Ada. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Artinya, katakanlah dengan fadlun. Fadlun itu artinya ilmu. Dengan kemuliaan yang Allah berikan ilmu, warahmah, yaitu kasih sayang. Apa rahmat itu? Rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus seorang nabi kecuali untuk memberikan rahmat, kasih sayang kepada alam semesta. Alhamdulillah. Makanya Sahibul Bait Bapak Henry, beliau mengadakan acara maulid. Memang awal-awalnya beliau ragu gimana nih ya, kira-kira bisa gak ya? Oh, jangan takut. Kata Sayyidina Umar, siapa orang yang mengeluarkan hartanya untuk peringatan maulid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan rizki yang berlimpah ruah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Yuk kita lihat hadirin, ada kisah. Kisah ini ditulis di dalam kitab maulid, kitab maulid Syaraful Anam, yang dikarang oleh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Qasim Al-Bukhari Al-Hariri. Sayyid Ahmad ini mengarang kitab maulid yang sering dibaca sama kita, Syaraful Anam. Ini peringatan maulid jangan dibakal main dan jangan diremehkan. Orang yang datang diundang itu adalah undangan dari Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin digerakkan kaki dan tangan kita kecuali gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Syaraful Anam menyatakan ada suami istri orang Yahudi non muslim, orang kafir, orang Yahudi. Orang Yahudi ini adalah makhluk manusia yang paling benci sama Islam. Nggak suka dia sama Islam. Akhirnya istrinya nanya sama suaminya, "Ayah, itu ada tetangga kita orang Islam, ngapain sih rame-rame? Acaranya meriah banget, kayak pesta ulang tahun, kayak pesta pernikahan, bahkan lebih meriah." Kata istri yang Yahudi ini, "Dia ngapain sih ayah? Ngapain dia?" Kata suaminya, "Ya makanannya makan, jangan berisik." Makan, udah dikasih berisik lagi. Di depan udah dapet nih. Belum nih, belum nih. Gampang ambil.
Ini Bang Jack tuh kasih tuh dia. Tangannya melepuh tuh. Shallu ala Muhammad. Ayah ngapain itu? Itu orang Islam lagi mengadakan perayaan hari kelahiran nabinya. Dia bilangnya nggak pakai nabi, dia bilangnya Muhammad. Orang kan kalau benci kan nggak mungkin manggil gelarnya, betul nggak? Apalagi istri kita kalau lagi marah, manggilnya bukan ayah lagi. Iya. Si Keling kemana sih itu? Ya. Ya orang kalau marah kan nggak mungkin dia panggil ya ayah, papa, nggak mungkin. Dia panggil dengan lafaz-lafaz yang jelek, kata-kata yang jelek. Akhirnya nih suaminya bilang, itu merayakan hari kelahirannya Muhammad tuh nabi dia dengan kebencian. Akhirnya dia mimpi malam hari dengan istrinya. Tidur malam hari mimpi. Ini tertulis ya ceritanya di dalam kitab Syaraful Anam. Dan ini terjadi fakta. Terjadinya di mana? Di Mesir. Subhanallah. Malam dia mimpi lihat rumah orang Islam yang merayakan hari kelahiran Nabi itu terang benderang, bahkan cahayanya sampai ke langit. Akhirnya istrinya dalam mimpi nih keluar ke rumah, dia deketin rumah orang Islam yang mengadakan peringatan Maulid itu. Sampai depan pintu dia lihat banyak orang, tapi ada satu orang di kerumunan itu yang cahayanya sampai ke langit Allah. Tanya apa yang di ujung? Pak, itu yang di tengah siapa Pak? Yang cahayanya sampai ke langit. Ini semuanya mukanya bercahaya, tapi yang di tengah cahayanya beda. Kata yang di ujung, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata bapak yang di ujung, kata perempuan yang Yahudi, mimpi. Pak, boleh gak saya dekat sama beliau? Saya pengen dekat Pak. Boleh, gak apa-apa. Masuk ke kerumunan yang cahaya itu, sampai di depan cahaya itu, dia mengatakan, dia panggil, ya Muhammad. Dia gak panggil Nabi Muhammad, karena ketika itu dia masih Yahudi. Ya Muhammad. Maka Nabi menjawabnya dengan perkataan yang indah, labbaiki, aku datang memenuhi panggilanmu. Subhanallah. Kaget ini wanita Yahudi ini dalam mimpi ini. Kaget dia, kenapa saya dijawab dengan panggilan yang mulia, dengan jawaban yang mulia, labbaiki. Subhanallah. Coba kalau sekarang ya Pak, misalnya bapak panggil istrinya, sayang, dijawab sama istrinya, iya ayang beb, itu misalnya. Kira-kira bapak seneng nggak? Girang nggak? Oh girang. Ya Allah, saya dipanggil ayang beb. Wah Allah, kebetulan lagi gajian. Kalau nggak gajian sih boro-boro ayang beb. Ya. Labbaiki, aku memenuhi panggilanmu. Subhanallah. Di perempuan kaget, dijawab dengan panggilan jawaban yang indah. Langsung dia katakan, kenapa engkau menjawab dengan jawaban yang indah, labbaiki? Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya? Bu, saya dapat kabar dari malaikat Jibril bahwasanya engkau masuk Islam di tangan saya. Maka saya bergembira, saya jawab dengan labbaiki. Akhirnya wanita tersebut mengatakan, cepat-cepat masukkan saya ke dalam Islam, syahadatkan saya. Akhirnya keluar dari lisan Nabi dengan syahadat, dan wanita tersebut mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Dia balik badannya, dia pulang dalam mimpinya, dalam perjalanan. Besok saya akan mengadakan acara hari kelahiran Nabi melebihi orang Islam itu. Saya alhamdulillah udah masuk Islam, dan besok saya akan keluarkan harta saya semuanya
untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Subhanallah Pak, dia bangun, terbangun dari tidurnya, dia lihat kamar, nggak ada suaminya di sampingnya. Dia buka pintu kamarnya, subhanallah, itu udah penuh manusia, hiasan-hiasan begitu indah, pokoknya pesta besar. Dia bingung, loh kok udah ada pesta, padahal dalam mimpinya dia pengen ngadain pesta dengan pesta besar-besaran. Dia cari suaminya, ayah, ayah, ayah. Dia lihat istrinya, kenapa sayang? Ayah, ini ada acara apa? Ayah lagi mengadakan acara pesta kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kaget istrinya, ayah, ayah udah masuk Islam? Iya. Semalam saya dikabarkan, saya bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan saya bersyahadat di depannya, dan begitu juga beliau mengabarkan bahwasanya istri kamu sudah masuk Islam. Maka hari ini saya mengadakan pesta besar-besaran untuk kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Nah, maka itu saya berterima kasih kepada Bapak Henry yang mungkin ini pertama kali ya Pak ya mengadakannya. Insya Allah dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, mudah-mudahan diangkat penyakit istrinya ya dengan sembuh secara sempurna, dan insya Allah Bapak Henry diberikan kesabaran, anak-anaknya juga, tetangga-tetangganya. Mari kita baca surat Al-Fatihah 3 kali. Mudah-mudahan insya Allah semuanya yang hadir diberkahi oleh Allah. Ini juga tamu-tamu dari Jakarta, Ustadz Ahmad Bejuri, rombongannya, dan para tetangga semuanya. Apabila ada yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Kita niatkan daripada Al-Fatihah yang 3 ini juga khususnya untuk ibunda Ibu Hajah Desinta Natalia binti Hadi Subiono, mudah-mudahan secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah. Bijah Nabina wa Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dua kali lagi Bismillahirrahmanirrahim.